Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Alasan mengapa Mozu adalah karena mereka memiliki kedekatan magis. Dengan afinitas kekuatan sihir, iblis dapat menggunakan kekuatan energi sihir antara langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di atas medan perang archaik tinggi, di tanah yang hancur ini. Advanced Demon Rache, yang mirip dengan Suzion, memiliki Devil Warrior dengan Demon Bloodline tingkat lanjut. Anda dapat menggunakan energi sihir untuk meningkatkan diri Anda satu tingkat, yaitu, kekuatan tubuh sihir tingkat ke-10. Ketika bertarung melawan orang asing, prajurit iblis tingkat lanjut dapat menjelek-jelekkan para pemain dan gila meningkatkan kekuatan tempur tubuh iblis. Secara umum, prajurit iblis dari tubuh iblis tingkat 10, setelah iblisisasi, dapat sepenuhnya mengikat dengan prajurit lain dari tubuh iblis 20 tingkat. Karena itu, untuk Demon Rache, jika tidak ada afinitas sihir, maka itu bukan apa-apa. Jika tim kecil Zhu Hengyu terasa benar. Nah, dulu Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He setia kepada Zhu Hengyu. Maka kekuatan sihir mereka akan lambat, tetapi mereka sangat stabil. Begitu ketiga orang ini memiliki kedekatan magis tertentu, dengan kekuatan, kecepatan, kebijaksanaan. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti akan menjadi tiga dewa iblis. Di antara perenungan Zhu Hengyu, pintu kantor Moyang Jianzong akhirnya terbuka. Halo, aku akan melakukan beberapa prosedur pelayan untuk orang-orang ini, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum tetapi tidak sopan, memandangi para murid di kantor yang semuanya mengantuk. Para murid di kantor tidak mengharapkan seseorang datang sepagi ini, tetapi mereka sedikit terkejut. Setelah itu, Zhu Hengyu mengulanginya lagi, dan para murid kantor bereaksi, dan kemudian membiarkan beberapa orang masuk ke kantor. Tunjukkan padaku tokenmu. Murid-murid kantor duduk di tempat mereka dan berkata kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu menyerahkan token kepada murid kantor. Murid pemula, Zhu Hengyu. Para murid di kantor memperhatikan token sambil tertidur. Zhu Hengyu. Para murid di kantor bereaksi, dan kemudian berseru. Kaulah yang membuat seluruh desa di luar gunung mendidih kemarin. Kata murid kantor itu dengan mulut terbuka dan memandang Zhu Hengyu. Itu tidak seserius itu, meskipun memang ada banyak orang yang menonton kemarin. Zhu Hengyu berkata sambil menangis. Ternyata itu saudara Zhu Hengyu, kasar dan kasar. Murid-murid kantor dengan cepat berdiri dan berkata kepada Zhu Hengyu. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu dengan cepat mengembalikan hadiah itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, jangan lakukan ini, saudaraku. Aku hanya murid baru. Nama saudari Zhu sangat konyol. Saudara Zhu adalah pemimpin di antara para talenta muda di leluhur kita. Zhu Hengyu tersenyum malu, menjabat tangannya lagi, dan berkata dengan lurus, jangan berani, jangan berani. Setelah itu, segalanya akan lebih mudah ditangani. Para murid di kantor sangat efisien, mereka menanyakan nama beberapa orang dan kemudian memberikan tanda kepada semua orang. Token ini tidak sama dengan Zhu Hengyu, meskipun bagian depan masih merupakan simbol Moyang Jianzong, kata-kata di belakang berbeda dengan Zhu Hengyu. Token dari 10 orang ini ditulis di luar gunung, diikuti dengan nama masing-masing. Setelah itu, Zhu Hengyu menjatuhkan setetes darah ke token mereka, sehingga ada napas Zhu Hengyu di token. Ketika para murid ini melakukan kesalahan, mereka dapat langsung menemukan Zhu Hengyu. Setelah menerima token yang diserahkan oleh Zhu Hengyu, 10 murid yang dipilih juga menusuk jari mereka dan meneteskan darah mereka sendiri. Dengan cara ini, hubungan kerja satu sama lain secara resmi terjalin. Token ini tidak hanya mewakili identitas baru dari 10 murid. Ini juga mewakili hubungan tuan budak antara satu sama lain. Sebagai pelayan, mereka secara alami harus mematuhi pengaturan dan tugas Zhu Hengyu. Sebagai master, Zhu Hengyu juga harus menginvestasikan banyak energi, sumber daya keuangan dan material untuk mengolahnya. Oleh karena itu, begitu kontrak tercapai tidak dapat dengan mudah ditinggalkan. Jika Anda belum bersumpah sebelumnya, jika Anda ingin bertobat, Anda akan bertobat. Berbalik dan pergi, tidak ada yang akan terjadi. Tapi sekarang, ketika semua orang menjatuhkan darah mereka sendiri ke token dan ingin pergi, itu tidak akan mudah. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Mata Zhu Hengyu menyapu wajah 10 pelayan yang lulus pemeriksaan. Menyipit sedikit, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak akan membatasi kebebasan setiap orang. Kapan saja, di mana saja. Selama Anda ingin pergi, katakan saja halo kepada saya dan Anda dapat pergi dengan bebas. Sekarang terserah Anda untuk menunjukkan kekuatan penuh dan berjuang untuk tetap tinggal. Orang biasa, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini, melakukan yang terbaik untuk ditunjukkan. Tetapi pada saat ini, 10 pelayan yang lulus ujian segera mengerutkan kening.
Riak-riak kecil yang nyaris tak terlihat membuat 10 pelayan bergerak sedikit di hati mereka. Riak-riak ini dan sedikit. Sangat kecil sehingga sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Sangat sedikit sehingga sulit untuk diperhatikan. Tapi sekecil apapun, ini terlalu mengejutkan bagi 10 pelayan ini. Apa ini? Benar, ini adalah gelombang ajaib. Ini adalah riak energi ajaib. Jelas, tepat setelah mereka menandatangani kontrak dengan Zhu Hengyu. Pada saat ini, kedekatan magis mereka telah meningkat. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan gelombang sihir itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan riak ajaib untuk diri mereka sendiri. Anda tahu, bukan hanya Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He yang memiliki afinitas rendah terhadap sihir. Kualitas yang dapat dipilih melalui kekerasan seperti itu sangat tinggi. Dan kualitas tinggi seperti itu, tetapi masih di sini, sebenarnya adalah alasan yang sama, afinitas sihir terlalu rendah. Itu sangat rendah sehingga bahkan gelombang sihir dan riak ajaib tidak pernah dirasakan. Perasaan seperti itu, mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi tidak pernah merasakannya. Merasakan energi sihir yang berkeliaran di udara sekitarnya, berputar dan berputar di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, 10 pelayan saling melirik dan mengkonfirmasi bahwa mereka semua mengalami mukjizat yang sama. Pada saat berikutnya, 10 pelayan berbalik pada saat yang sama, menghadapi Zhu Hengyu tiba-tiba. Dalam suara yang membosankan, termasuk Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He. 10 pelayan, pada saat yang sama berlutut di barisan, berkata dengan hormat, kami akan setia dan tulus, dan bersumpah untuk mati. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tersenyum, dan melambaikan tangannya yang besar, berteriak, oke. Semua orang berkemas dan pergi sekarang. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, 10 pelayan segera bertindak. Segera, semua orang mengemasi tas mereka dan dipimpin oleh Zhu Hengyu ke Demon Sword Sect. 10 orang ini semua adalah pemimpin di desa di luar gunung, dan langkah mereka tidak lambat. Setelah 2 jam, kerumunan kembali ke sekte. Hari ini, murid di gerbang mengubah orang lain, tetapi murid ini relatif tidak peduli. Setelah memeriksa token Zhu Hengyu dan token dari 10 orang, mereka membiarkan mereka memasuki gerbang. Gao Pengyi dan yang lainnya juga memasuki Zhongmen untuk pertama kalinya, jadi setelah memasuki Zhongmen, mereka semua tampak penuh harap dan ingin tahu. Semua orang mengikuti Zhu Hengyu, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mengingat setiap adegan di sini. Zhu Hengyu memandangi penampilan semua orang, mengingat entry pertamanya ke Zhongmen, dan sengaja melambat sehingga semua orang bisa melihat keindahan domba ajaib Jianzong. Pada saat ini masih hari, Zhu Hengyu membawa mereka langsung ke toko batu giok. Pada saat ini, Furong Land sudah penuh sesak di masa lalu, tetapi dengan Zhu Hengyu tutup selama beberapa hari, sekali lagi dikembalikan ke penampilan sebelumnya yang sepi. Bisnis lain di Furong Land tidak sendirian, dan semua orang menantikan kembalinya Zhu Hengyu, dewa kekayaan. Disinilah kamu akan bekerja di masa depan. Zhu Hengyu membuka pintu toko bubur batu giok dan tersenyum kepada semua orang. Semua orang mengikuti Zhu Hengyu ke toko bubur dan mulai melihat-lihat. Jangan melihat toko kecil, bisnisnya baik-baik saja, kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Meskipun tidak ada sedikit perubahan pada wajah mereka, semua orang masih memiliki ketidakpercayaan di hati mereka. Zhu Hengyu tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak menganggapnya serius, dan kemudian melanjutkan. Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu keluar lebih dulu, yang lain berbaris. Setelah mendengarkan perintah Zhu Hengyu, semua orang segera mulai bertindak. Dalam sekejap, 8 orang kecuali Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu mengantre. 8 dari Anda akan bertanggung jawab untuk 8 posisi di masa depan. Dengan Jian He sebagai kapten, Anda akan disebut tim yang bijaksana. Perhatian, bubur homofonik juga mengambil arti pelayanan yang baik. Zhu Hengyu ingin orang-orang ini pergi ke orang-orang yang sebelumnya memesan bubur Zamrud Mo Yuan dan mengirimkannya ke mata mereka setiap hari. Dengan cara ini, Zhu Hengyu tidak harus berutang budi pada orang-orang itu. Kedelapan dari kalian sesuai dengan 8 arah dari timur, selatan, barat, utara, tenggara, timur laut, barat daya dan barat laut. Di masa depan, kalian masing-masing akan bertanggung jawab atas posisi untuk mengirim makanan panas kepada para tamu yang telah memesan makanan bubur kami. Adapun siapa yang bertanggung jawab untuk posisi apa kamu memilihnya malam ini, aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah Zhu Hengyu selesai berbicara, dia berkata kepada Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu lagi. Gao Pengyi akan mengikutiku di masa depan. Jika aku baik-baik saja, kamu akan berada di toko dan membantuku melakukan beberapa pekerjaan. Ya, Gao Pengyi menjawab dengan keras, tetapi ekspresinya masih serius. Semua orang iri dengan kemampuan Gao Pengyi untuk mengikuti Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mengabaikan kerumunan dan melanjutkan. Zheng Xiaoyu akan mengikuti kakakku di masa depan. Jika dia keluar, kamu akan mengikutinya. Jika dia ada di toko bubur ini, kamu akan mengurus toko bubur, menyimpan akun, dan menjamu tamu. Kakak, tetapi semua orang tidak tahu bahwa Zhu Hengyu bahkan punya saudara perempuan.
Mereka semua sedikit terkejut. Tunggu sebentar di sini, aku akan memanggil kembali gadis kecil itu, semua orang saling kenal. Zhu Hengyu berkata, dan kemudian orang-orang masih berada di toko bubur, dan mereka kembali ke halaman. Begitu Zhu Hengyu memasuki pintu, dia melihat semburan asap masak naik dari dapur, tetapi dia sedikit tersenyum. Zhu Xiaomei yang belajar memasak. Zhu Hengyu tidak berani mengganggu, jadi dia duduk di halaman dan menatap pintu dapur yang tertutup. Setelah beberapa saat, asap masakan menghilang, dan Zhu Xiaomei keluar dari dapur. Melihat Zhu Xiaomei yang terlihat kecewa, Zhu Hengyu tahu bahwa usahanya yang sebelumnya pasti berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, Zhu Xiaomei menundukkan kepalanya untuk memikirkan apa yang salah. Pada saat ini, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, api itu terlalu kecil. Kali ini, Zhu Xiaomei terkejut dan cepat-cepat mendongak. Setelah melihat Zhu Hengyu, alis awalnya mengerut Zhu Xiaomei akhirnya terbuka, menunjukkan senyum, dan berkata kepada Zhu Hengyu, saudaraku, kau kembali. Yah, aku kembali. Zhu Hengyu kembali sambil tersenyum. Bagaimana kalau keluar kali ini? Zhu Xiaomei bergegas ke pelukan Zhu Hengyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahukah kamu, aku terkenal di desa Sanwai sekarang, dan puluhan ribu orang di desa Sanwai ingin menjadi pelayanku. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Benarkah? Zhu Xiaomei berkata dengan ekspresi tidak percaya. Sungguh, aku akhirnya memilih 10 dari puluhan ribu orang itu untuk membantu kami memberikan bubur. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, menyentuh kepala Zhu Xiaomei. Itu hebat, dengan bantuan orang-orang ini, kita bisa lebih santai. Zhu Xiaomei tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dan berkata dengan wajah bahagia. Bagaimana dengan 10 orang itu? Zhu Xiaomei mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihatnya. Mereka ada di toko bubur, aku akan membiarkanmu lewat, semua orang tahu dan tahu. Kata Zhu Hengyu. Oh, ayo pergi, jangan biarkan mereka menunggu. Zhu Xiaomei dengan cepat keluar dari lengan Zhu Hengyu dan berkata, bagus. Zhu Hengyu berdiri sambil tersenyum, menarik Zhu Xiaomei keluar dari pintu. Saat itu, ada suara di luar pintu. Apakah Zhu Hengyu ada di sini? Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei saling melirik, dan keduanya mengerutkan kening, tidak tahu siapa yang datang untuk menemukan Zhu Hengyu. Keduanya bergegas keluar untuk bertemu. Keduanya keluar dan melihat bahwa mereka bukan orang lain melainkan dua murid dari Aula Penegakan Hukum. Kedua saudara itu datang, ada apa? Zhu Hengyu memandangi kedua murid Aula Penegakan Hukum dan berkata dengan kepalan tangan dan senyum. Ketika mereka melihat Zhu Hengyu, mereka sangat sopan, dan mereka semua kembali ke Zhu Hengyu, dan kemudian salah satu dari mereka berkata tipis. Baru-baru ini, Penatua Wang telah menerima beberapa laporan bahwa Anda menyebarkan rumor secara ceroboh. Hah? Rumor apa? Zhu Hengyu bertanya dengan cemberut. Zhu Xiaomei di samping juga merupakan wajah yang tidak dikenal. Seseorang melaporkan bahwa kamu menyebarkan desas-desus, mengatakan bahwa selama kamu dekat dengan hubungan Zhu Hengyu, kamu dapat meningkatkan afinitas magis. Kata murid Aula Penegak Hukum. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Zhu Hengyu berkata tanpa mengubah wajahnya, apa yang kamu bicarakan afinitas magis belum lahir. Bisakah ditingkatkan? Zhu Hengyu secara langsung membantahnya. Jadi seseorang mengatakan Anda menyebarkan desas-desus, kata murid Aula Penegak Hukum. Apa gunanya membuatku gosip berjalan? Kata Zhu Hengyu mengerutkan kening. Ini bukan apa yang kita pedulikan, tetapi rumor ini sudah memiliki pengaruh besar di sekte ini. Kata para murid dari Aula Penegakan Hukum. Apakah kamu pikir aku perlu lebih banyak pengaruh? Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, memandangi dua murid Aula Penegak Hukum. Memang, Zhu Hengyu telah membentuk pengaruh besar di antara sekte tersebut karena ia melanggar hukum besi dunia juru masak. Jika bukan kepala yang masih tertutup, Zhu Hengyu telah dipanggil. Lagi pula, aku tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan afinitas sihir orang lain. Mengapa aku harus berbohong seperti itu? Bukankah ini sebabnya aku menamparkan diriku sendiri? Zhu Hengyu melanjutkan. Jadi kami datang hanya untuk mengumpulkan bukti. Para murid dari Aula Penegakan Hukum memandang Zhu Hengyu dan berkata sambil tersenyum. Kami telah menyelidiki siapa yang menyebarkan desas-desus, bukan Anda, kata murid penegak hukum itu dengan pelan. Siapa itu? Zhu Hengyu bertanya, mengerutkan kening pada mereka. Itu seorang pria bernama Mapan, kata para murid dari Aula Penegakan Hukum. Piring kuda. Zhu Hengyu lega mendengar bahwa itu bukan Si Yue atau Zhu Dachang. Meskipun Zhu Hengyu sepenuhnya mempercayai Zhu Dachang dan Si Yue, Zhu Hengyu masih takut kalau keduanya secara tidak sengaja akan mengatakan sesuatu. Zhu Hengyu merasa lega sekarang karena pria di atas piring kuda sudah ditentukan. Siapa kuda ini? Zhu Hengyu bertanya dengan cemberut. Mapan mengatakan bahwa di bidang hijau Magic Energy Clock hari itu, dia mendengar percakapanmu, jadi dia akan berbicara. Kata para murid dari Aula Penegakan Hukum. Ayo bicara. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan menganalisisnya di dalam hatinya. Zhu Hengyu akhirnya bertekad dalam hatinya.
Sebenarnya, ketika Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei pergi untuk menguji afinitas magis hari itu, mereka bukan satu-satunya. Pada saat itu, harus ada seorang pria bernama Horse Pan di Tanah Hijau. Hanya saja pria ini bersembunyi di kegelapan, tetapi beberapa orang benar-benar tidak terdeteksi. Tapi ini bukan apa-apa, Zhu Hengyu hanya tersenyum ringan, lalu berkata dengan ringan, kami hanya bercanda. Ya, kami merasakan hal yang sama. Dua murid di aula penegakan hukum merespons. Namun, hidup kita sangat buruk, kita masih harus melalui proses. Murid penegak hukum yang kurus dan tinggi berkata dengan senyum tak berdaya. Oh, kalau begitu dengarkan Zunzun, kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Ya, sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu menguji apakah afinitas magis dari orang-orang pada hari itu telah membaik untuk mengetahui apakah Anda bercanda. Kata murid aula penegak hukum. Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata bahwa tidak ada masalah. Jadi dua murid aula penegakan hukum membawa Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei ke Tanah Hijau kekuatan magis lagi. Hanya saja kali ini adalah bisnis resmi, tetapi beberapa orang tidak memiliki batu ajaib, dan mereka langsung memasukinya. Pada saat Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei tiba, Xi Yue dan Zhu Dachang telah tiba. Dan ada beberapa orang di sebelahnya. Salah satunya adalah Penatua Wang dengan ekspresi kesedihan di wajahnya. Pada saat ini, Penatua Wang berdiri di sana, menutup matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Penatua Wang juga memiliki 3 murid di aula penegakan hukum. Melihat salah satu dari 3 murid aula penegakan hukum, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Tetapi ketiga murid aula penegakan hukum ini adalah salah satu dari mereka yang merupakan kenalan lama Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei, Wang Rui. Pada saat ini, Wang Rui Zeng menatap Zhu Hengyu dengan wajah ganas. Dan ada orang lain di sisi lain, berdiri saat ini gemetaran orang ini Zhu Hengyu menduga itu adalah piring kuda. Itu semua datang. Penatua Wang mengatakan bahwa Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei juga dibawa, jadi dia berkata. Orang-orang di sini, 2 murid aula penegakan hukum berkata dengan hormat kepada Penatua Wang. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei juga memberi hormat kepada Penatua Wang, yang dianggap sebagai salam. Kalau begitu mulailah, kata Penatua Wang ringan. Bahkan, itu juga sederhana, yaitu, biarkan Xi Yue, Zhu Dachang dan Zhu Xiaomei menguji afinitas sihir lagi. Yang pertama menguji adalah Zhu Xiaomei. Saya melihat Zhu Xiaomei meletakkan tangannya di jam energi sihir, dan kemudian, sial. Lonceng merdu perlahan menyebar. 6 nilai afinitas sulap, kata para murid dari aula penegakan hukum di samping. Jadi, apa dia sebelumnya? Penatua Wang bertanya. Zhu Xiaomei telah menjalani tes darah pertama sebelumnya, dan tidak ada data sebelumnya, kata siswa aula penegakan hukum dengan hormat. Lalu tidak ada bukti. Penatua Wang bertanya. Ya, tidak ada cara untuk membuktikan apakah afinitas magisnya telah tumbuh. Murid penegak hukum balai kembali. Lalu yang berikutnya, Penatua Wang melambaikan tangannya dan berkata, murid penegak hukum ini mundur, dan Zhu Dachang melangkah maju lagi. Melihat Zhu Dachang tidak ragu, dia meletakkan tangannya langsung di jam energi sihir. Kapan? Kali ini bel berdering lebih dari suara Zhu Xiaomei tadi. Keajaiban 7 tingkat sihir, kata para murid dari aula penegakan hukum. Berapa banyak produk yang Anda dapatkan sebelum ujian masuk? Penatua Wang bertanya. Selama ujian masuk, Zhu Dachang juga memiliki kedekatan magis dengan Kipin. Para murid dari aula penegakan hukum membalik-balik catatan dan menjawab dengan hormat. Itu tidak naik, kata Penatua Wang mengerutkan kening. Ya, tidak ada pertumbuhan, kata para murid dari aula penegakan hukum. Xi Yue juga pergi untuk mencoba. Penatua Wang sangat optimis tentang Xi Yue pada awalnya, sehingga Xi Yue dan Yan Yu merasa jengkel. Xi Yue merespons, dan kemudian berjalan ke jam energi sihir. Kapan? Semua orang merasa bel ini memekakkan telinga. Kali ini lonceng tidak hanya bergema di Tanah Hijau, tetapi menyebar ke seluruh sekte secara instan. Setelah beberapa saat, bel perlahan mereda. Para murid aula penegakan hukum perlahan-lahan melepaskan tangan mereka menutupi telinga mereka, dan kemudian berkata kepada Penatua Wang. Xi Yue, afinitas magisnya adalah Jiupin. Setelah berbicara, para murid penegak hukum mulai mencari melalui catatan tes masuk sebelumnya. Ketika Penatua Wang melihatnya, dia melambai langsung pada murid itu, dan kemudian berkata tidak perlu mencari-cari afinitas magis sebelumnya Xi Yue juga Jiupin. Murid aula penegak hukum mendengarkan kata-kata Penatua Wang, tetapi dia dengan cepat menyimpan buku catatannya. Kamu juga naik dan coba. Penatua Wang menunjuk ke Zhu Hengyu lagi. Ya, Zhu Hengyu merespons dan melangkah maju. Jam ajaib itu membuat suara berdengung lagi. Para murid dari aula penegakan hukum ini tidak memiliki cara untuk menentukan afinitas magis Zhu Hengyu. Penatua Wang sudah lama tahu bahwa Zhu Hengyu memiliki masalah ini. Pada saat itu, dia sangat menentang masuknya Zhu Hengyu ke dalam sekte. Tapi bagaimanapun, Penatua Wang adalah salah satu dari 5 tetua dari Demon Sword Sect, jadi dia masih perlu menegakkan hukum tanpa memihak. Ini adalah kasus dengan ujian masuknya, dan Anda tidak perlu mencarinya.
Kata Penatua Wang, melihat pada para murid penegak hukum yang tetap membaca informasi itu. Ya, para murid dari aula penegakan hukum dengan cepat menyimpan catatan mereka, dan kemudian kembali dengan hormat. Mengapa Anda mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Zhu Hengyu dapat meningkatkan afinitas magis? Penatua Wang berbalik dan memandangi kuda itu dan bertanya. Aku mendengarkan mereka sebelumnya, kata piring kuda dengan suara gemetar. Jelas, lempeng kuda ini hanyalah seorang murid di luar gunung. Di mana saya telah melihat postur seperti itu, saya langsung ditekan oleh momentum Penatua Wang. Apakah Anda mengatakan itu? Penatua Wang berbalik dan memandang Zhu Hengyu. Telah mengatakan. Zhu Hengyu berhenti dan melanjutkan. Tapi ini hanya sedikit dari kita yang bercanda. Saat itu, kami tidak menemukan orang luar yang hadir, jadi kami tidak peduli. Baiklah. Penatua Wang mengangguk, lalu memandang ke piring kuda dan berkata, apalagi yang bisa Anda perdebatkan? Aku, piring kuda tidak bisa berkata-kata. Melihat penampilan lempeng kuda, Penatua Wang mengabaikannya dan mengumumkan secara langsung, murid di luar gunung, lempeng kuda karena penyebaran desas-desus mengusir sekte pedang iblis tidak perlu masuk ke sekte pedang setan. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Wang, Mapan duduk langsung di tanah, wajahnya kusam tetapi sudah takut dan bodoh. Setelah mengatakan ini, Penatua Wang menoleh ke Wang Rui. Pada saat ini, Wang Rui pucat, matanya mengelak dan dia juga takut akan hal itu. Hanya karena orang yang menyebarkan desas-desus dengan Penatua Wang memberitahu Zhu Hengyu adalah Wang Rui. Wang Rui, murid baru aula penegakan hukum, bahkan tidak menyelidiki kebenaran setelah mendengar desas-desus, jadi dia melaporkannya tanpa pandang bulu dan seharusnya mendenda Anda selama 3 bulan. Tapi aku berpikir bahwa kamu adalah pendatang baru. Aku masih tidak mengerti aturan aula penegakan hukum. Aku akan mengampunimu kali ini. Ketika Wang Rui mendengarnya, dia sangat gembira. Tetapi kata-kata selanjutnya membuat hati Wang Rui jatuh ke dasar lagi. Kali ini saya akan memukul Anda 50 papan besar untuk membuat Anda memiliki ingatan yang panjang. Kata Penatua Wang dengan tenang. 50 papan besar. Papan ini bukan papan untuk orang biasa, ini papan yang terbuat dari kayu emas murni. Papan ini tidak mengenai orang sama sekali, dan mereka semua juga memberikan sentuhan emas murni ke tubuh iblis. Semangat emas murni ini adalah semacam siksaan bagi praktisi. Ketika gas adamantin jenis ini memasuki tubuh iblis, selain menunda penyerapan energi iblis praktisi, itu juga akan menyebabkan rasa sakit yang hebat di dalam tubuh. Hanya dengan mengeluarkan semua esensi dari emas ini kita dapat menghilangkan rasa sakit. Tapi ini proses yang panjang. Wang Rui tampak pucat segera setelah mendengarkan 50 papan besar. Tetapi Penatua Wang mengabaikan mereka, menoleh, dan memandang Zhu Hengyu dan berkata, hanya karena beberapa lelukonmu, seorang murid di luar gunung kehilangan segalanya, dan seorang murid sekolah penegak hukum ditabrak oleh 50 papan besar. Meskipun ini semua diambil sendiri, tetapi Anda perlu memperhatikan apa yang Anda katakan di masa depan. Kata Penatua Wang ringan. Ya, Zhu Hengyu berkata dengan cepat. Ya, itu bukan urusanmu, kembali. Penatua Wang melambaikan tangannya, dan tidak lagi mengabaikan beberapa orang, dan langsung pergi. Zhu Hengyu, tunggu aku. Melihat Penatua Wang pergi, Wang Ruiyilin memandang Zhu Hengyu dengan getir. Kamu membentur papan terlebih dahulu dan kemudian mengatakan sisanya. Zhu Hengyu tidak peduli dengan ancaman Wang Rui. Setelah berbicara, Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei, Zhu Dachang dan Si Yue langsung berbalik dan pergi. 50 papan, itu menyakitkan untuk mendengarkan. Zhu Dachang berkata pelan di belakang Zhu Hengyu. Pada saat ini, Wang Rui memandang Zhu Hengyu dengan kebencian, dan ingin melahap mereka hidup-hidup. Setelah beberapa orang kembali, ada sesuatu untuk dibicarakan, dan semua orang memutuskan untuk tutup mulut, dan mereka tidak boleh meneruskan masalah ini. Pada akhirnya, ini adalah hal yang dapat membangkitkan seluruh Demon Rache. Setelah beberapa obrolan lagi, Zhu Dachang dan Si Yue berada dalam masalah, dan Zhu Hengyu tidak tinggal bersama mereka. Menonton keduanya pergi, Zhu Hengyu juga membawa Zhu Xiaomei kembali ke toko bubur batu giok. Pada saat ini, setelah lebih dari 1 jam, Zhu Hengyu menduga bahwa 10 orang sudah terburu-buru, jadi dia menarik Zhu Xiaomei kembali dengan cepat ke toko bubur. Tetapi hasilnya bukan apa yang dipikirkan Zhu Hengyu. Pada saat ini, toko bubur Emerald sudah membuat 2 meja tamu, dan 10 orang ini melayani teh untuk 2 meja tamu ini. Jian He melihat Zhu Hengyu memasuki pintu, dan buru-buru datang ke Zhu Hengyu dan berbisik, maaf, para tamu di 2 meja ini mengatakan mereka pembeli biasa. Zhu Hengyu mengenal orang-orang di 2 meja ini, tetapi itu tidak masalah bagi Jian He, dan kemudian menyapa para tamu di 2 meja. Saudari Zhu, kamu bisa, Gao Pengyi telah direkrut olehmu. Seorang tamu berkata kepada Zhu Hengyu dengan bercanda. Aku mendengar bahwa ada seorang murid dari Neimen yang merekrut Brother Gao. Itu tidak berhasil. Zhu Hengyu hanya berdiri di sana tersenyum tanpa sepatah kata pun. Cepat, ayo kita bubur JDT 3 tingkat terbaik. Aku tidak bisa melakukannya jika aku tidak makan 1 hari. Kata tamu lain haha sambil tersenyum.
Haha, well, aku akan memberimu setengah diskon hari ini. Ini kompensasi Zhu Hengyuku. Zhu Hengyu juga tersenyum dengan berani. Kakak Zhu benar-benar hidup, kata tamu restoran sambil tertawa. Setelah itu, Zhu Hengyu mengakui bahwa semua orang mengurus bisnis, dan pergi ke dapur untuk membuat bubur batu giok kelas 3. Semakin banyak orang perlahan, sampai puncak siang hari, toko bubur batu giok sudah penuh sesak. Pada akhirnya, Zhu Hengyu harus membiarkan ke-8 orang itu kembali ke kediamannya dan menunggu bisnis ditutup pada malam hari. Para murid di luar gunung memiliki tempat tinggal yang berdedikasi, walaupun mereka tidak memiliki halaman yang terpisah seperti para murid, mereka semua memiliki kamar yang berbeda. Ketika Zhu Hengyu menjalani prosedur untuk orang-orang ini di kantor desa Sanwai, orang-orang ini langsung ditugaskan ke tempat tinggal mereka. Beberapa orang juga memiliki peta yang diberikan pada saat itu, dan Zhu Hengyu secara langsung meminta mereka untuk pergi ke kediaman dan menunggu hingga sore hari. Namun, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu tertinggal, Zhu Hengyu langsung meminta mereka untuk menjamu tamu lagi dan berbagi tekanan untuk Zhu Xiaomei. Ketika 8 orang pergi, toko bubur akhirnya lebih luas, tetapi setelah beberapa saat lebih banyak tamu masuk dan toko bubur menjadi ramai lagi. Tidak sampai malam ketika tamu terakhir dikirim, Zhu Xiaomei duduk langsung di kursi. Aku lelah, kata Zhu Xiaomei lemah. Beberapa orang melihat penampilan Zhu Xiaomei yang lucu, semuanya tersenyum sedikit. Saat itu, gelombang orang-orang di Jianhe kembali ke bubur lagi. Ketika Zhu Hengyu melihat bahwa semua orang ada di sini, dia menarik Zhu Xiaomei dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Semua orang menyaksikan Zhu Xiaomei mengenakan pakaian pelayan, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia melangkah maju untuk menyapa Zhu Xiaomei. Dan Zhu Xiaomei menggigit kakaknya dan menyebutnya manis. Sangat mengilhami perlindungan beberapa pria besar. Setelah perkenalan, Zhu Hengyu meminta Zheng Xiaoyu untuk mengikuti Zhu Xiaomei untuk mempelajari pekerjaan menjaga akun dan mengumpulkan uang setiap hari. Kedua wanita itu berjalan ke samping, Zhu Hengyu berdiri di depan 8 orang, dan Gao Pengyi berdiri sedikit di belakang Zhu Hengyu. Aku akan memberimu daftar sebentar lagi. Pekerjaanmu sehari-hari adalah memberi makanan kepada orang-orang yang berada dalam jangkauanmu. Pada titik ini, bantalan telah dialokasikan, Zhu Hengyu langsung memberikan daftar kepada semua orang, dan kemudian semua orang mulai menetapkannya ke peta. Setelah beberapa diskusi, semua orang dibagi menjadi tugas yang berbeda, tetapi mereka tidak jauh berbeda. Setelah menonton semua orang yang tidak sesuai, Zhu Hengyu menjalaninya dan berpikir bahwa tidak ada masalah, ia berbicara tentang masalah perawatan. Di masa depan, hadiah bulananmu akan menjadi 5 batu energi magis menengah. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, semua orang menarik napas. Semua orang terpana dengan hadiah yang diberikan oleh Zhu Hengyu. Imbalan Zongmen bagi para murid di luar gunung yang menanam tanah itu adalah 10 batu energi magis yang lebih rendah per bulan. Dan ini telah menjadi standar remunerasi bagi sebagian besar orang di luar gunung. Murid yang lebih baik dan lebih kaya dapat mengirim lebih banyak, tetapi mereka tidak akan pernah melebihi kompensasi dari batu ajaib perantara. Ketika dia datang ke Zhu Hengyu, itu berubah menjadi 5 batu ajaib. Anda tahu, bahkan umat awam biasa hanya memiliki 1 batu ajaib tingkat menengah setiap bulan. Benarkah? 5 batu kekuatan magis menengah. Aku tidak sedang bermimpi. Beberapa orang tidak bisa dipercaya. Toko itu agak kecil, jadi ada begitu sedikit pengunjung setiap hari, jadi aku mendapat sedikit. Ketika 2 di sebelah bar dibeli, kita akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak. Zhu Hengyu tersenyum sedikit, pingsan kata. Murid-murid di luar gunung ini belum tahu berapa banyak batu energi sihir yang diperlukan untuk hak penggunaan permanen sebuah toko di Furongland, sehingga mereka masih tidak dapat memahami berapa banyak volume transaksi batu energi ajaib yang termasuk dalam kalimat Zhu Hengyu. Namun, semua orang memilih untuk percaya Zhu Hengyu, jadi mereka semua mengangguk dan berkata ya. Zhu Hengyu mengangguk puas dan kemudian mengobrol dengan semua orang untuk sementara waktu. Akhirnya, Zhu Hengyu memandang langit sudah berakhir, yang membuat mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Setelah kembali ke kediaman, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei tidak tidur, hanya karena Zhu Xiaomei tidak sabar untuk meminta Zhu Hengyu beberapa masalah memasak. Zhu Hengyu juga tidak merasa kesal, menjawab Zhu Xiaomei satu persatu. Ketika Zhu Hengyu melakukan panggilan seperti itu, Zhu Xiaomei tidak mengerti banyak hal dan tiba-tiba cerah. Kemudian Zhu Xiaomei benar-benar bahagia dan mencium Zhu Hengyu secara langsung sebagai ucapan terima kasih. Aku akan mencobanya. Zhu Xiaomei tidak sabar untuk berlari ke dapur. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tangis dan tawa, tetapi Zhu Xiaomei sangat terobsesi dengan memasak seperti dirinya. Bahkan, di satu sisi, Zhu Xiaomei terobsesi dengan memasak, di sisi lain, ia juga ingin belajar membuat bubur sesegera mungkin, sehingga dapat membantu Zhu Hengyu mengurangi stres. Menonton Zhu Xiaomei memasuki dapur, Zhu Hengyu tersenyum nyaman dan mulai bermeditasi silang langsung di halaman kecil untuk berlatih tubuh sihir. Iblis Zhu Hengyu direfleksikan hanya dalam 8 paragraf, melihat alam iblis setan akan terbuka, Zhu Hengyu agak cemas.
Bagaimanapun, ada kurang dari 1 bulan tersisa, dan Zhu Hengyu akan meningkatkan tubuh iblis ke 10 tahap dalam hari ini. Jadi Zhu Hengyu sekarang memanaskan tubuh sihir kapanpun dia punya waktu, sehingga dia bisa mencapai tahap ke-10 tubuh sesegera mungkin. Pada saat ini, Zhu Xiaomei di dapur mengingat apa yang dikatakan Zhu Hengyu kepadanya, dan dia mulai membuat bubur batu giok. Zhu Xiaomei pertama meningkatkan api sihir sesuai dengan apa yang Zhu Hengyu katakan pada siang hari, dan kemudian mulai memasukkan Mo Yuanmi kelas 2 ke dalam tripod. Ding diciptakan oleh Zhu Xiaomei dengan bantuan Zhu Dachang. Ding ini masih diukir dengan karakter Zhu yang besar. Namun, Ding lebih kecil dari sistem normal, yang nyaman bagi Zhu Xiaomei untuk beroperasi. Dan Zhu Xiaomei tidak bisa melanggar hukum besi seperti Zhu Hengyu. Dia masih perlu menggunakan bahan-bahan kelas 2 untuk membuat makanan kelas 1. Beberapa saat kemudian, Ding Zong merokok. Zhu Xiaomei dengan cepat menutup api sihir, dan kemudian sedikit mengernyit. Setelah beberapa pemikiran dan pengamatan, Zhu Xiaomei menemukan bahwa dia mungkin telah menyesuaikan sedikit sihir api. Zhu Xiaomei hanya dapat membuang Ding Zong, lalu bergabung dengan Mo Yuanmi yang baru lagi, dan mulai mencoba lagi. Kali ini Zhu Xiaomei tidak gagal. Setelah beberapa saat, Ding Zong memiliki aroma beras yang ringan dan panas. Zhu Xiaomei melihat bahwa sudah hampir waktunya, dan dengan cepat menambahkan bambu ajaib kelas 2 dan daun bambu ke tripod. Karena telah mencapai momen kritis, kali ini Zhu Xiaomei memanipulasi api sihir dengan lebih hati-hati. Setelah beberapa saat, Ding Zong memiliki aroma samar daun bambu hijau dan beras. Zhu Xiaomei mengendus aroma dengan hidung kecilnya, tetapi menganggukkan kepalanya dengan puas, dan kemudian perlahan memadamkan api ajaib. Saudaraku, saudaraku, datang dan cobalah. Zhu Xiaomei menjadi mangkuk dan tidak sabar untuk dikirim ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tersenyum dan mengambil bubur zamrud Mo Yuan di tangan Zhu Xiaomei. Tapi Zhu Hengyu hanya meliriknya, dan alisnya berkerut. Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu, tetapi dia merasa sedikit gugup. Mo Yuanmi terlalu buruk. Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Daun bambu ajaib tidak cukup untuk api, dan hampir sedikit, aura tidak sepenuhnya bersemangat. Zhu Hengyu berbicara tentang kekurangan bubur zamrud Mo Yuan buatan Zhu Xiaomei kali ini. Zhu Xiaomei tidak kecewa, tetapi dia memandang Zhu Hengyu dengan serius dan mencoba mengingat setiap kata yang dia ucapkan. Zhu Hengyu menatap wajah serius dan penuh kasih sayang Zhu Xiaomei, tetapi sedikit tersenyum, lalu berkata. Tapi kamu bisa membuat bubur seperti ini dengan sangat baik, Reiki baru saja mencapai tingkat produk. Tapi Zhu Xiaomei tidak puas. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, dia bergumam dan kembali ke dapur, tetapi dia tidak memperhatikan kalimat terakhir Zhu Hengyu. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei, manja. Segera, Zhu Xiaomei berlari keluar dari dapur lagi, dan membawa semangkuk bubur Mo Yuan Jade ke Zhu Hengyu. Coba lagi. Zhu Xiaomei tidak begitu bersemangat untuk pertama kalinya, tetapi biarkan Zhu Hengyu mencobanya lagi. Zhu Hengyu mengambil bubur emerald Mo Yuan di tangan Zhu Xiaomei, menggigit dan berkata. Bubur Mo Yuan Jade yang dibuat kali ini, beras Mo Yuan terlalu keras, dan nutrisi daun bambu ajaib masih belum sepenuhnya terinspirasi. Bagus. Zhu Xiaomei mengangguk, lalu masuk dapur lagi. Kali ini, setelah beberapa saat, Zhu Xiaomei berjalan keluar dari dapur lagi. Pada saat ini, Zhu Xiaomei memiliki ekspresi lelah di wajahnya, lagi pula, dia sibuk dengan satu hari di siang hari dan secara intensif membuat bubur di malam hari. Zhu Hengyu mengambil bubur zamrud Mo Yuan yang dikirim Zhu Xiaomei, dan menggigitnya, lalu berkata dengan ringan. Kali ini bubur Mo Yuan Jade, nasi Mo Yuan memiliki rasa yang enak dan rasa yang enak, dan daun wangi dari daun bambu ajaib digunakan dengan baik. Zhu Hengyu terdiam, lalu melanjutkan. Namun, kali ini kehilangan spiritual Mo Yuanmi terlalu serius, dan aura daun roh sihir juga agak menghilang. Persyaratan Zhu Hengyu relatif ketat. Jika tampaknya koki lain, kali ini bubur zamrud Mo Yuan cukup baik. Tapi Zhu Hengyu adalah Zhu Hengyu, seorang lelaki yang bisa melanggar hukum besi dunia juru masak. Jika dia tidak ketat dengan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melanggar hukum besi? Oleh karena itu, persyaratan Zhu Hengyu untuk Zhu Xiaomei sangat tinggi, meskipun dia tidak diharapkan untuk melanggar hukum besi, Zhu Hengyu masih berharap bahwa bubur Zhu Xiaomei akan membuat orang bersinar. Namun, jelas bahwa conge Zhu Xiaomei gagal kali ini, dan tidak memenuhi persyaratan Zhu Hengyu. Namun, Zhu Xiaomei tidak berkecil hati, dan dia berbalik untuk masuk dapur lagi untuk terus mencoba. Melihat ini, Zhu Hengyu buru-buru menghentikan Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei menatap Zhu Hengyu dengan tatapan bingung. Hanya saja Zhu Xiaomei mencoba yang terbaik untuk menutupi, tetapi Zhu Hengyu masih melihat kelelahan di matanya. Kembali ke rumah dan istirahat yang lebih baik untuk membuat makanan terbaik. Zhu Hengyu menatap Zhu Xiaomei dengan sedih dan berkata, aku baik-baik saja. Zhu Xiaomei memaksakan senyum dan pura-pura baik-baik saja. Jangan berhenti berpura-pura bersamaku. Lihatlah tampilan lelahmu sekarang. Bahkan jika kamu melakukannya 10.000 kali berturut-turut, itu tidak akan berhasil.
Zhu Hengyu mengerutkan kening dan memandang Zhu Xiaomei dengan serius kata. Zhu Xiaomei ingin mengatakan bahwa dia ingin membuat bubur Mo Yuan Jadaite sesegera mungkin untuk berbagi tekanan untuk Zhu Hengyu. Itu hanya langsung dihentikan oleh Zhu Hengyu. Kamu kembali istirahat dulu. Kamu bisa mendapatkan kondisi yang baik setelah istirahat. Kamu tidak bisa membuat bubur yang baik dalam kondisi kamu saat ini. Zhu Hengyu berkata dengan lembut kepada Zhu Xiaomei dengan ekspresi prihatin. Tetapi Zhu Xiaomei takut Zhu Hengyu akan pergi bekerja atau mundur untuk berlatih tubuh iblis, maka dia tidak tahu kapan dia akan berhasil. Jadi Zhu Xiaomei masih ingin mencoba lagi. Zhu Hengyu akhirnya mengatakan sesuatu yang buruk sebelum membujuk Zhu Xiaomei ke kamar. Cepat dan istirahat. Zhu Hengyu akhirnya mendorong Zhu Xiaomei ke pintu, lalu berkata. Zhu Xiaomei berdiri di pintu kamar, masih menatap Zhu Hengyu dengan enggan. Tidak apa-apa, kakakku selalu ada di sana, kamu bisa tenang. Zhu Hengyu menghibur. Dengan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei dengan enggan menutup pintu. Ketika Zhu Xiaomei menutup pintu, Zhu Hengyu menghela nafas lega. Meskipun Zhu Hengyu tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Xiaomei, tapi dia juga bisa merasakan keengganan Zhu Xiaomei. Jadi Zhu Hengyu akhirnya mengatakan itu. Zhu Hengyu memandang upaya Zhu Xiaomei begitu keras. Pertama, dia senang. Dia merasa Zhu Xiaomei termotivasi dan berani belajar. Di sisi lain, Zhu Hengyu juga mencintai Zhu Xiaomei. Melihat penampilan lelah Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu selalu sangat disalahkan. Zhu Xiaomei pasti yang terbaik. Zhu Hengyu mengambil keputusan. Setelah itu, Zhu Hengyu juga kembali ke kamarnya dan mulai memperbaiki tubuh iblis itu. Meskipun kecepatan kultivasi Zhu Hengyu untuk tubuh sihir sudah luar biasa, dia masih merasa tidak puas. Hanya saja dia telah menggunakan begitu banyak batu energi magis yang unggul, tetapi dia tidak bisa terus menggunakannya. Malam ini, Zhu Hengyu, saat mengolah tubuh sihir, sedang memikirkan cara untuk dengan cepat meningkatkan tubuh sihir. Melihat ranah rahasia domba sihir akan segera terbuka. Pada saat ini, ada 15 hari tersisa sebelum pembukaan. Jika Anda ingin berlatih sampai tahap ke-10 tubuh iblis dalam 15 hari tanpa bantuan kekuatan eksternal, itu hanyalah khayalan. Bahkan jika itu dibantu oleh kekuatan eksternal, tidak ada gunanya jika tidak ada afinitas sihir yang kuat untuk menyerap energi sihir. Untungnya, kedekatan magis Zhu Hengyu adalah keberadaan tingkat anti-celestial, jadi sekarang dia hanya perlu menemukan cara untuk membantu dengan kekuatan eksternal. Namun, Zhu Hengyu tidak membuang penyakit itu ke dokter tanpa pandang bulu. Malam itu panjang dan pendek. Zhu Hengyu telah bersila untuk meredam tubuh sihir malam ini, tetapi telah membuat sedikit kemajuan. Pada saat ini, Zhu Hengyu berharap dia bisa tumbuh tanpa batas malam ini. Itu hanya karena hari sial, Zhu Hengyu hanya bisa berdiri, membersihkan dan pergi ke toko bubur batu giok. Sekarang ada 10 orang di bawah tangan Zhu Hengyu untuk mendukung, dan ada Zhu Xiaomei, tetapi perlu untuk memastikan operasi normal dari toko bubur. Selain itu, setelah berpikir selama 1 malam, Zhu Hengyu juga menemukan cara menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan level tubuh sihir, dan metode ini sangat mahal. Namun, hari ini Zhu Hengyu tidak dapat mempraktikkan idenya, karena ia masih harus menginstruksikan Zhu Xiaomei untuk membuat bubur batu giok. Setelah Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei membersihkan, mereka pergi ke toko bubur. Ketika keduanya datang, sudah ada beberapa orang di depan toko bubur. Orang-orang ini secara alami datang ke sini untuk mengagumi dan ingin mencoba bubur tinta Zamrud Yuan yang dibuat oleh Zhu Hengyu, seorang jenius yang melanggar hukum besi. Di sisi lain adalah 10 orang berdiri dengan rapi, itu adalah pelayan Zhu Hengyu. Melihat ini, Zhu Hengyu dengan cepat membuka pintu. Putri Duyung berbaris. Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu juga mengikuti ke toko dan mulai menyapa para tamu, menyajikan teh dan menuangkan air. Pasukan bijaksana yang dipimpin oleh Jian He, bagaimanapun, berdiri diam-diam di luar toko, takut itu akan tampak ramai dan mempengaruhi para tamu. Saya melihat Zhu Hengyu memanggil Jian He secara langsung dan memintanya untuk menyambut para tamu. Tapi Zhu Hengyu melakukannya karena kurangnya tenaga kerja. Karena Zhu Hengyu ingin Zhu Xiaomei mengikutinya ke dapur juga, sehingga Zhu Xiaomei bisa mengamati dirinya membuat bubur. Sementara Zhu Xiaomei hadir, Zhu Hengyu sangat lambat hari ini. Setiap langkah dan detail, Zhu Hengyu akan menjelaskan kepada Zhu Xiaomei. Pada akhirnya, bubur giok Jadaite 3 tingkat, yang semula diselesaikan hanya dalam 1 waktu dupa, Zhu Hengyu menggunakan waktu itu untuk 3 dupa hari ini. Ini karena para tamu di luar sedang terburu-buru, kalau tidak Zhu Hengyu akan lebih lambat. Karena sibuk selama 2 jam, Zhu Hengyu membuat makanan untuk hari ini. Setelah menyaksikan ke-8 Jian He pergi untuk pengiriman, Zhu Hengyu merasa lega. Setelah itu, Zhu Hengyu menjelaskan kepada Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi bahwa mereka melihat toko, dan kemudian menarik Zhu Xiaomei ke dapur lagi. Zhu Xiaomei akan terus belajar memasak. Hanya saja kali ini, Zhu Xiaomei melihat pendekatan Zhu Hengyu, dan sangat terinspirasi, itu adalah tangan yang gatal. Tetapi ketika Zhu Xiaomei akan memulai, dia dihentikan oleh Zhu Hengyu, sebelum membuat makanan, Anda harus dalam suasana hati yang tenang.
Keadaan Anda saat ini terlalu menarik, itu tidak bisa berhasil. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei dengan serius. Ya, setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei langsung bereaksi dan emosinya segera menyatu. Zhu Hengyu melihat penampilan Zhu Xiaomei, lalu mengangguk dan berhenti berbicara, meninggalkannya untuk menyesuaikan statusnya di sana. Saya melihat Zhu Xiaomei berdiri di depan Zhu Ding, mengambil 3 napas dalam-dalam berturut-turut, dan kemudian diam-diam menutup matanya untuk sementara waktu. Baru pada zaman Yixiang Zhu Xiaomei membuka matanya lagi. Melihat bahwa Zhu Xiaomei telah menyesuaikan keadaan, Zhu Hengyu mengangguk pada Zhu Xiaomei dan berkata bahwa dia bisa mulai membuat bubur. Setelah Zhu Xiaomei mengangkat api sihir, Zhu Hengyu perlahan mundur dari dapur. Sebenarnya, hubungan antara Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei, yang bukan saudara kandung, lebih baik daripada saudara kandung. Hanya Zhu Hengyu yang takut berdiri di samping akan memengaruhi status Zhu Xiaomei, jadi dia meluncurkan dapur. Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu masih sibuk menyapa tamu saat ini, dan mereka benar-benar tidak punya waktu untuk mengabaikan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga tidak peduli, dia hanya menemukan tempat duduk bersila, dan dia terus meredam tubuh iblis itu. Emerald Chongi Shop adalah tempat energi magis Jalan Wanbao berkumpul, jadi latihan Zhu Hengyu kali ini lebih cepat daripada malam sebelumnya. Namun, ini masih kekurangan Zhu Hengyu, yang sekarang terdesak waktu. Pada saat ini, Zhu Hengyu lebih yakin dengan pikirannya. Namun, sebelum ini, Zhu Hengyu masih perlu membimbing Zhu Xiaomei untuk membuat bubur batu giok yang sempurna. Sebenarnya, Zhu Xiaomei sudah membuat bubur batu giok, tetapi gagal mencapai warna dan aroma terbaik, dan pelestarian Reiki tidak mencapai standar maksimum. Zhu Hengyu meminta Zhu Xiaomei untuk mempelajari hidangan ini secara menyeluruh, dan kemudian melanjutkan mempelajari yang berikutnya. Jika Zhu Xiaomei tidak memilih jalur memasak, Zhu Hengyu tidak akan terlalu vokal. Tetapi pada saat ini Zhu Xiaomei telah dengan tegas memilih jalur memasak, jadi Zhu Hengyu harus membuatnya menjadi juru masak terbaik. Pada saat ini, Zhu Xiaomei memiliki ide yang sama di dapur, dia tidak ingin mempermalukan saudara jenius Zhu Hengyu yang melanggar hukum besi dunia koki. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.